Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Advent bagi kita semuanya. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan topik atau tema bagi kita hari ini, berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikanmu menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegerangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pidato yang cukup luar biasa dari Martin Luther King. Tatkala dia berkata, I have a dream. Aku memiliki mimpi. Salah satu pidato Martin Luther King pada 28 Agustus 1963, pidato melawan rasisme di hadapan 200 ribuan orang ketika kulit hitam di Amerika Serikat akan bangkit menghidupi keyakinan mereka bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa membedakan warna kulit. Itulah pengharapan mereka. Satu pengharapan yang mungkin bagi yang lain itu adalah sesuatu kemustahilan, tidak pasti. Tapi sekali lagi, itulah mimpi, itulah pengharapan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itulah salah satu bagian yang disampaikan Yesaya kepada umat Tuhan, yaitu bahwa keselamatan Tuhan itu akan datang, bahwa Tuhan akan menjadi keselamatan bagi bangsa itu. Untuk menyambut, menantikan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan itu, maka hari ini lewat firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi bagi kita semua, yang telah kita dengarkan tadi, Yesaya mengajak umat Allah, mengajak kita bahwa umat Tuhan itu bersyukur, bermazmur, umat Tuhan itu berseru, bersorak-sorai. Mengapa? Karena Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh baik. Kasih Allah jauh lebih besar dari murka Allah. Karena amarah Tuhan sudah reda dan Tuhan akan datang sebagai keselamatan bagi umat Tuhan. Itu tadi yang dikatakan dalam ayat yang pertama, pasal 12 itu dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah juga sukacita kita pada minggu Advent ketiga hari ini.
yang memberitahukan bukan lagi murkanya yang berkobar, bukan lagi murka Allah yang berkobar, tetapi kasih-Nya yang semakin membara dalam kehidupan kita. Tuhan mau menjadi keselamatan kita. Karena itu dalam ayat yang kedua dalam firman Tuhan dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudaraku, Yesaya meyakinkan Israel bahwa walaupun mereka nanti akan mengalami banyak tantangan di tengah kehidupan, ada pergumulan, walaupun nanti mereka dibuang, artinya mereka mengalami pergumulan tantangan hidup, mereka akan dibawa ke pembuangan itu, namun tempat pembuangan mereka itu bukanlah tempat terakhir bagi mereka, bukanlah masa depan abadi bagi mereka, tetapi Tuhan sendiri akan mengubahkan menjadi kegembiraan, menjadi sukacita dalam hidup umat Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri berkenan menjadi juru selamat. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memiliki Allah yang begitu baik, ketika kita memiliki Allah yang begitu adil, maha kuasa, tidak ada janji yang tinggal janji, tidak ada harapan yang tidak pasti, tetapi di dalam Tuhan selalu ada janji yang selalu ditepati, ada kepastian-kepastian yang selalu digenapi dalam hidup umat percaya itu. Advent hari ini mengingatkan kita, keselamatan itu bukan hanya mimpi, keselamatan itu bukan hanya angan-angan, keselamatan itu bukan tanpa jaminan, tetapi keselamatan itulah suatu kepastian dari Tuhan. Pasti Tuhan akan mewujudkan janjinya. Dia akan memberikan keselamatan itu, dan Dia menjadi penyelamat, juru selamat itu. Karena itu saudaraku, menanti janji Tuhan datang, miliki sikap optimis, miliki sikap dinamis tanpa menyerah kepada keadaan, tanpa harus berpangku tangan dalam hidup ini, tetapi berharap dengan percaya, sembari kita berseru dan bersorak-sorai menantikan Tuhan. Artinya ada kegembiraan, ada sukacita dalam penantian akan datangnya Tuhan. Apa yang harus kita perbuat menantikan Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi, apa yang harus kita perbuat menantikan Tuhan? Diperlukan sikap pengakuan dan juga pengenalan akan Tuhan. Pengakuan siapakah Tuhan itu bagimu, siapakah Tuhan itu bagi kita, bahwa Tuhan itu sebagaimana Yesaya mengatakan, Tuhan itu adalah keselamatan, Tuhan itu adalah kekuatan, Tuhan itu adalah mazmur kita, mazmurku. Tetapi apakah cukup hanya diri kita yang mengenal Allah? Apakah cukup hanya diri kita yang mengenal Tuhan? Pengenalan akan Allah, saudaraku, tidak cukup pada diri sendiri. Tidak cukup hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga harus kita kabarkan bagi orang lain. Sebagaimana dalam firman Tuhan tadi dikatakan dalam perikop tadi. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorak hai penduduk Sion, supaya diketahui oleh seluruh bumi. Bersyukur kepada Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang saya katakan tadi. Apakah pengenalan Tuhan itu cukup bagi diri kita sendiri, hanya pada diri kita sendiri? Tidak, tetapi harus dikabarkan bagi orang lain. Beritahukan perbuatannya, berseru, bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan itu datang dan Dia akan menjadi keselamatan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya mestinya punya gaya hidup bersukacita, menantikan Tuhan. Orang percaya mempunyai gaya hidup bersukacita, menantikan Tuhan. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, sikap bersukacita dengan bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur akan perbuatan Tuhan dengan cara menghitung bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, senantiasa memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Yang ketiga, mempertahankan perbuatan-perbuatan tangannya. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, ya bertahukan supaya orang lain juga tahu bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Mazmurkan nama Tuhan, itu yang keempat. Yang kelima, berseru dan bersorak-sorak di dalam nama Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan perbuatan Tuhan dan bisa merasakan Tuhan, dan itu membuat kita bisa bersorak-sorak, berseru dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pahamilah hidup bersukacita itu, hidup bergembira itu bukan ditentukan oleh keadaan kita. Bukan ditentukan oleh keadaan kita. Kegembiraan kita adalah pilihan kita sendiri. Artinya saudaraku, kita sendiri yang menentukan apakah kita mau hidup bersukacita, apakah kita mau hidup bergembira, atau tidak bersukacita atau tidak bergembira. Bukan ditentukan oleh lingkungan sekitar kita. Bukan ditentukan oleh suasana sekitar kita. Karena itu jugalah Paulus, walaupun dia terpenjara, walaupun dia dalam pergumulan, dia mengajak Filipi dan juga mengajak setiap orang yang percaya agar bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Lalu pertanyaannya saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita mampu memilih untuk hidup bersukacita? Bagaimana supaya kita hidup bersukacita atau mampu memilih bersukacita? Yaitu bila Tuhan ada dalam diri kita, ada di hati kita. Itulah yang diserukan oleh Yesaya. Israel dan kita akan mampu bersukacita bila kita benar-benar tahu bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan menjadi keselamatan kita. Tuhan akan datang dan Dia sudah datang dan sudah ada di dekat, bahkan ada di dalam hati kita, menjadi penyelamat dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sukacita bukan hanya oleh keadaan perubahan yang akan Dia lakukan oleh Tuhan, atau hidup kita yang berubah, yang diperbuat oleh Tuhan, tetapi terutama sukacita terjadi karena Tuhan itu ada dalam hati kita, dalam hidup. Karena itu saudaraku, berilah tempat bagi Yesus di hatimu. Itu akan membuatmu bisa terus bergembira dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.